warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan sekarang surat Al-Maidah ayat 103. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. مَا جَعَلَ اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Apa ini? Bahirah adalah nama unta yang susunya dipersembahkan untuk berhala. Ya. Itu disebut dengan bahiro. Ya. Saibah adalah unta betina yang dipersembahkan untuk berhala. Karena unta ini dipersembahkan untuk berhala, tidak boleh dipakai kerja. Tidak boleh dipakai untuk ngangkut barang, ditunggangin dari sini kemana, itu tidak boleh, tidak. Gitu. Dimuliakan, gitu. Dimuliakan. Kenapa? Oh, ini dipersembahkan untuk berhala, jangan dipakai kerja. Jadi gampangannya dimuliakan. Wala wasilah, dan Allah SWT juga tidak menjadikan wasilah. Apa wasilah? Nama unta yang telah melahirkan minimal 2 kali betina. Maksudnya sekarang melahirkan betina, melahirkan lagi betina lagi. Ya. Nah, akhirnya dipersembahkan untuk berhala. Itu. Walaham, dan Allah juga tidak menjadikan ham. Apa ham? Unta jantan apabila sudah digunakan untuk bahasa Arabnya mentalqih, gitu ya, untuk menggauli betina-betina beberapa kali berhasil, gitu ya. Nah sudah, wah ini sudah sering, sudah
Ini dimuliakan terus dipersembahkan untuk berhala. Nah, ini. Meskipun bisa jadi pikirnya orang-orang jahiliyah itu adalah memuliakan ini, nah dan karena keyakinannya kemudian dipersembahkan, dikorbankan untuk sesembahan selain Allah. Allah SWT tidak menjadikan seperti itu sama sekali. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, sama sekali Allah tidak menetapkan seperti itu. Walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba. Akan tetapi orang-orang kafirlah yang berdusta atas nama Allah. Ya, oh ini sudah dipersembahkan untuk berhala, tidak boleh lagi dipakai kayak begini. Nah, semua itu Allah ciptakan untuk manusia. Allah ciptakan untuk manusia. Gitu. Boleh semuanya untuk manusia kecuali yang dilarang oleh Allah SWT. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian wahai manusia. Itu. Nah, kecuali yang Allah tetapkan dilarang, misalnya apa? Babi dilarang untuk dimakan. Itu. Darah bangkai daging babi, hewan yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan. Ya, itu jadi untuk dibuang. Nah, yang kayak gitu yang dilarang. Gitu. Adapun yang tidak dilarang oleh Allah semuanya adalah untuk manusia. Orang itu mengharamkan apa yang Allah berikan untuk manusia, maka itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah gitu di sini nggak sekedar dusta atas nama Allah haram, sebagaimana orang Yahudi mengharamkan beberapa makanan karena mereka sendiri mengharamkan, akhirnya ditetapkan oleh Allah diharamkan gitu. Nah, dan mereka sendiri juga, maksudnya orang-orang Arab jahiliyah sendiri juga mengharamkan unta-unta tadi itu. Oh ini untuk berhala tidak boleh untuk manusia. Oh ini sudah betina ini sudah dipersembahkan untuk berhala, tidak boleh dinaiki, tidak boleh digunakan untuk bawa barang, tidak boleh. Nah jadi itu. Nah, oh ini sudah melahirkan betina terus nggak melahirkan jantan, melahirkan betina lagi. Meskipun begitu tetap boleh-boleh saja untuk manusia. Ya. Pejantan tadi meskipun sudah berkali-kali dikatakan berhasil memperjantani dan akhirnya menelurkan memperjantani. Maksudnya menggauli betinanya gitu ya. Menggauli betinanya dan akhirnya betina berhasil. Meskipun begitu disembelih boleh, dinaikin boleh, di segala macam boleh. Kenapa? Allah ciptakan untuk manusia. Nah itu. Dan mereka tentukan ini tidak boleh, haram dinaiki, haram disembelih, itu adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ada faedah di sini. Banyak faedah yang diambil. Yang pertama bahwa kesyirikan itu sama sekali sumbernya bukan dari Allah SWT. Mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Sama sekali itu. Allah tidak menurunkan kesyirikan sedikit pun, mulai dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Bahkan kesyirikan itu adalah lawan dari agama yang Allah turunkan. Nah itu kesyirikannya. Yang kedua bahwa yang halal adalah yang Allah halalkan, yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Al halalu ma ahallallah wal haramu ma harramallah. Yang halal itu segala yang dihalalkan oleh Allah adalah halal, yang haram itu hanya yang diharamkan oleh Allah. Nah jadi itu karena itu apabila karena Allah telah memberitakan semua yang ada ini Allah ciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum
Allah lah yang menciptakan untuk kalian wahai manusia, ma fil ardi jami'a, semua apa yang ada di muka bumi. Akhirnya ulama menetapkan atau menuliskan kaidah al aslu fil asya'i al ibahah. Segala hal hukum asalnya boleh untuk manusia. Digunakan untuk apapun boleh untuk manusia. Ya, untuk kepentingan manusia. Itu hukum asal. Kecuali apabila ada dalil ayat atau hadis yang melarang, ini dilarang begini, dilarang begini, maka urusan keduniaan itu jadi dilarang. Nah, jadi yang halal adalah yang Allah halalkan, yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Jika Allah SWT tidak mengharamkan di dalam ayatnya atau Rasulullah tidak mengharamkan, maka kembali ke ayat Allah SWT. Allah ciptakan semuanya untuk manusia halal. Nah, itu faedah berikutnya bahwa tidak boleh orang itu berkepercayaan atau beragama buat-buat sendiri, itu tidak boleh. Ya, ini walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba. Orang-orang kafirlah yang membuat ketetapan seperti itu, dan itu karena berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan hukum, itu hak Allah. Nah, mereka buat-buat sendiri, akhirnya dikatakan dusta atas nama Allah. Tidak boleh di dalam keyakinan, di dalam ibadah buat-buat sendiri, itu tidak boleh. Keyakinan dan ibadah itu adalah inti dari agama ini, harus ngikut apa yang Allah turunkan saja. Nah, keyakinan apapun batil apabila tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ibadah apapun batil apabila tidak ada perintah. Nah, kalau nggak ada perintah terus dia lakukan, sesungguhnya kamu nggak menjalankan perintah. Terus kamu jalankan apa itu? Nah, jadi yang itu. Nah, dan bahkan orang yang mempercayai seperti itu masuk dalam golongan berdusta atas nama Allah. Meyakini, oh ini hari jelek, ini hari baik. Meyakini, oh ini akan membawa maslahat begini atau menimbulkan madarat begini, tatoyur, gitu. Nah, itu semua dusta atas nama Allah. Melakukan ibadah yang enggak ada tuntunannya, itu dusta atas nama Allah SWT, dusta atas nama Rasulnya. Nah, di sini yaftaruna 'alallahil kadzib, dusta atas nama Allah SWT, membuat kedustaan atas nama Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu tidak berakal dengan benar. Tidak berakal itu aslinya adalah gila. Tapi yang dimaksud di sini itu kebanyakan mereka itu tidak berakal dengan benar. Kalau orang itu berakal dengan benar, yang namanya agama pasti akan ngikut yang benar. Pasti yang itu. Kalau menggunakan akalnya dengan benar kayak gitu. Kalau menggunakan akalnya dengan benar, tidak akan mengharamkan apa yang maslahat bagi manusia. Ya, tidak akan mengharamkan apa yang maslahat bagi manusia. Ngapain unta hanya karena susunya dipersembahkan untuk berhala, terus akhirnya ini unta nggak boleh diapa-apain, ini susunya dipersembahkan untuk berhala. Nggak berakal itu namanya. Kenapa? Maslahat yang ada di muka bumi menjadi ngerepot-repot sendiri mereka menjadi. Nah, itu. Yang kedua, kalau sudah ya gampangnya ngapain? Yang kedua tadi untanya dipersembahkan untuk berhala gitu ya. Ngapain? Unta kok dipersembahkan untuk berhala terus akhirnya tidak boleh dinaiki. Tidak boleh gitu. Terus kalau sudah melahirkan betina, melahirkan betina, Anda tidak ikut campur di dalam urusan yang dikandung atau yang dilahirkan oleh unta itu, betina atau jantan. Tinggal dinikmati gitu saja urusan dunia.
Lah ulama ahlu sunnah berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada menetapkan kaidah berdasarkan dengan dalil ya. Urusan agama itu cukup dengan apa yang Allah turunkan, yang diajarkan oleh Rasulnya, tidak boleh buat-buat sendiri. Urusan dunia semua boleh kecuali yang dilarang. Seandainya akal itu digunakan untuk memahami ini, pasti akan cocok dan enak. Agama itu beban, taklif. Tidak usah ngerepot-ngerepot kalau Allah tidak memerintahkan, gitu. Nah jadi itu, jadi akan enak, gitu. Nah kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, ngapain repot-repot, kan gitu. Itu bab agama. Dalam bab kesenangan dunia, jangan dilarang, Allah aja tidak melarang kok. Loh kan itu. Ngapain kok kemaslahatan dunia, kesenangan dunia kok dilarang? Allah saja tidak melarang dan mencegah apa yang maslahat kan tambah ngerepotkan sendiri. Sojane ya enak tapi gak oleh, yang melarang siapa? Nah itu. Karena itu kalau urusan agama jangan buat tambah repot nanti. Cukup dengan yang sudah ada, yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Kalau masalah kesenangan dan kemaslahatan dunia, semua boleh kecuali yang dilarang. Dan dilarang baru nggak boleh. Itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan jika diserukan kepada mereka, mari berkeyakinan, mari beragama, mari gitu, menjalankan aturan seperti yang Allah turunkan. Ta'alu ila ma anzalallah, kemarilah menuju kepada apa yang Allah turunkan. Baik di dalam bab keyakinan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, semuanya. Mari kepada apa yang Allah turunkan, ayat-ayat yang Allah turunkan, gitu. Wa ila rasul, dan kepada rasul, kepada tuntunan rasul, hadis-hadis rasul, gitu. Qalu, orang yang model kayak tadi itu, yang model buat dusta atas nama Allah itu apa jawabannya? Itu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Ndak mau, kami cukup seperti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Apa ini maknanya? Fanatik. Nah dari dulu kayak gini kok, gampangnya gitu. Dulu bapak begini, dulu kakek begini, dulu dari dulu masyarakat di sini kayak gini. Ini sudah kebudayaan asal dan seterusnya. Itu. Nah, jadi itu diajak kepada yang baik, tidak mau. Tidak mau gitu ya. Nah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, jika diserukan kepada mereka, mari kepada agama, kepada ayat yang Allah turunkan, qalu, mereka membantah, hasbuna ma wajadna alaihi abana, cukup bagi kami seperti apa bapak-bapak kami dulu. Ya. Nah itu. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Lah kalau bapak kalian itu enggak ngerti apa-apa, kalau bapak kalian itu enggak ngerti hidayah, enggak ngerti kebenaran, kalian tetap ikut. Itu namanya orang enggak berakal. Coba di awal di akhir ayat yang tadi yang pertama itu, wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka itu enggak berakal. Di ayat yang lain, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah kalau setan menjerumuskan bapak-bapak kalian ke api, ke neraka syair, kalian juga ikut? Nah itu, ini celaan dan sentuhan yang sangat mendalam. Gitu. Lah kalau bapak kalian celaka, yo jangan diikuti. Nah itu ya faedah yang diambil, gitu, bahwa Islam ini harus didakwahkan. Ya, Islam ini harus
didakwahkan. Karena itu di sini qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Lah kalau enggak ada yang mendakwahkan Islam, maka manusia ini akhirnya meninggalkan kebenaran dan semuanya jadi orang jelek. Semuanya tanpa kecuali. Allah SWT berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu pasti akan merugi. Merugi yang hakiki itu nanti di akhirat di neraka. Di dunia ini merugi yang hakiki itu jadi orang kafir. Nah jadi itu semua manusia pasti merugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan, dan itu tidak akan jalan kalau tidak disampaikan, tidak didakwahkan. Nah, kalau tidak didakwahkan, semua manusia innal insana lafi khusrin. Gitu. Yang kedua, hadis qudsi. Ya ayyuhan nas kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai manusia, kalian semua itu tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Nah, bagaimana Allah memberi hidayah? Mengutus Rasul, menurunkan kitabnya, lalu didakwahkan. Hidayah Allah itu harus didakwahkan. Ya, harus didakwahkan. Jadi Islam ini harus diajarkan, harus didakwahkan. Nah, dan alhamdulillah itu kalau dakwah itu terus dijalankan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Banyak yang dihalang-halangi itu dibubarkan. Iya, zahirnya sekali waktu dihalangi, tapi dihalangi di sini akan jalan di sebelah. Islam itu terus jalan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Matinya itu karena tidak ada yang menjalankan. Nah itu. Adapun kalau ada yang jalankan, tidak bisa terbendung oleh orang yang menghalang-halangi. Gitu. Nah jadi kayak gitu. Mau yang menghalang-halangi itu bersenjata, mau yang menghalang-halangi itu semua orang. Nah, Rasulullah SAW sendirian dihalang-halangi semua jalan. Apakah ada kekuatan supranatural? Tidak ada. Dakwah biasa gitu. Dakwah biasa. Disakiti, sabar, jalan terus gitu. Nah, ada yang dibunuh, sabar gitu. Nah, dakwah terus jalan. Dan Rasulullah SAW memberitahukan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Terus ada dari kalangan umatku golongan yang zahirina 'alal haqq, akan memperjuangkan kebenaran. Akan memperjuangkan kebenaran. Kepentingannya adalah yang penting kebenaran ini tegak. Yang penting kebenaran ini tersampaikan. Yang penting kebenaran ini akhirnya ada yang memeluk. Terus ada orang yang kayak gitu. Dan hendaknya kita menjadi salah satu orang yang seperti itu. Sungguh sangat rugi kalau zaman sudah akhir kita tidak menjadi golongan orang yang seperti itu. Kenapa? Itu adalah golongan yang dipuji oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum wala khalafahum. Gitu. Dihina kayak apapun, ditentang kayak apapun, difahami penghinaan orang itu bukan madharat. Ya. Pertentangan orang itu bukan madharat. Lah apa? Ujian. Memang menegakkan kebaikan itu akan banyak tantangan. Itu adalah ujiannya. Nah, jadi kayak gitu. Hatta ya'tiya amrullah. Nah, kalau yang kayak gini usianya sudah habis terus tidak ada penerusnya, semua ini nggak ada penerusnya, ini nggak ada penerus, terus akhirnya nanti betul-betul
betul-betul tidak ada penerusnya, akhirnya yang Islam meninggal, terus akhirnya habis yang Islam. Nah, itu akhirnya kiamat. Nah, kembali ke ayat kita itu, bahwa salah satu faedah yang diambil, Islam itu harus didakwakan. Ayat Al-Qur'an, agama ini harus didakwakan. Kenapa? Karena di sini ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Nah, ta'alau itu menyeru, kemarilah menuju kepada ayat Allah, menuju kepada ajaran Rasul. Yang kedua, agama itu adalah ayat Allah dan sunnah Rasul. Ini jelas. Ta'alau ila ma anzalallah wa ilar Rasul. Ya. Kepada Rasul langsung di waktu Rasulullah masih hidup, setelah Rasulullah meninggal kepada sunnahnya. Tidak ada khilaf itu. Agama itu adalah Al-Quran dan sunnah. Ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Orang yang jiwanya itu seperti yang di atas, kepercayaan gitu, buat sendiri, awalnya tidak mau yang dari Allah, pengikutnya ngikut saja. Nah, kalau diseru kayak gini itu menolak. Nah, kena hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Diserukan kayak gitu bantah gimana? Nah, kami cukup seperti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Nah, kalau ini dibiarkan, maka semuanya nanti bertuhankan batu, menyembah batu. Semuanya nanti bertuhankan api, menyembah api, bertuhankan pohon, menyembah pohon dan semisalnya. Ya, kalau ngikutin nenek moyang, nggak mau agama Allah, nggak mau Quran dan Sunnah, akhirnya nanti itu akan bertuhankan batu, menyembah batu dan semisalnya. Dan itu nyata. Dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang, sampai hari kiamat, kayak begitu. Yang Islam terus tidak mau Quran dan Sunnah, banyak kebatilan masuk. Bukan ibadah dikatakan ibadah, bahkan kesyirikan sudah banyak di tengah-tengah masyarakat Muslim. Itu syirik kecil, masya Allah sangat banyak, bahkan syirik besar pun ada. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan ya. Itu kalau ngikutin nenek moyang. Dan ada faedah ya, bahwa Islam datang itu ya, untuk menghapus kebudayaan, untuk menghapus kebiasaan, untuk menghapus adat yang di hadapan Allah salah. Islam itu datang untuk menghapus kayak gitu. Karena itu, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, gitu, mengandung makna yang ada dari pendahulu-pendahulu itu batil, yang dibatilkan oleh Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, marilah kepada yang benar yang Allah turunkan, yang diajarkan oleh Rasul. Meskipun tidak semuanya. Kenapa? Karena Islam juga akan mengokohkan kebudayaan, mengokohkan adat, mengokohkan ya, kebiasaan yang sudah ada, yang di hadapan Allah benar. Yang di hadapan Allah benar akan dikokohkan di dalam Islam. Sesungguhnya yang Allah ajarkan tidak semua terhapus, semua baik jelek dihapus manda, yang dihapus hanya yang jelek, yang harus ditinggal hanya yang jelek. Lah kalau yang bagus dipertahankan, yang jelek ditinggal, apa salahnya? Tidak ada salahnya, benar tok isinya. Agama yang Allah turunkan itu benar tok isinya. Nah, jadi Islam itu menghapus kebudayaan, adat
Gitu. Kebiasaan masyarakat yang batil mengokohkan yang di hadapan Allah benar dan mengajari, mengisi ajaran-ajaran baru yang benar yang nanti akan membentuk kebudayaan baru yang benar. Nah, itu kalau bahasanya bahasa kebudayaan, gitu ya. Nah, dan di antara ulama ada yang menyebutkan dua tapi juga mencakup tiga itu. Itu Islam ini adalah tasfiyah wa tarbiyah. Islam ini adalah tasfiyah apa? Membersihkan yang batil-batil saja yang dibersihkan. Nah, jadi itu. Jadi Islam dan itu untuk membersihkan yang batil, wa tarbiyah, dan melakukan pengajaran-pengajaran, pendidikan-pendidikan yang benar, termasuk yang diajarkan adalah yang awalnya sudah ada dan di hadapan Allah benar ditetapkan kembali. Nah, yang dihapus hanya yang batil-batil saja. Nah, jadi kayak gitu. Ini penting untuk diperhatikan ya. Karena itu orang yang tidak mau kayak begini itu diakhiri oleh Allah ayatnya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. Kalau bapak kalian tuh tidak ngerti apa-apa ya tetap kamu ikuti. Wala yahtadun, dan tidak ngerti hidayah, nggak ngerti kebenaran, juga apa tetap kamu ikuti. Kalau anda faham bahwa bapak anda, nenek moyang anda tidak ngerti kebenaran, tidak ngerti hidayah, terus kamu ikuti, berarti kamu betul-betul orang yang tidak berakal. Nah, jadi kayak gitu. Dan kalau nggak berakal, itu difirmankan oleh Allah seperti binatang, bahkan lebih tersesat, lebih hina daripada binatang. Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati, pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat mana yang baik, mana yang jelek. Walahum adhanul la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik, yang jelek. Gitu. Nah, itu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih tersesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu yang kita baca pada ayat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Sudah cukup ayatnya. Sambil menunggu Isya, monggo. Gak ada yang ditanya? Kalau nggak ada, kita maju ke ayat berikutnya. Kita baca tafsirnya dulu ya. Imam Bukhari mengatakan dari Sa'id Ibnul Musayyib, katanya bahiro adalah unta yang susunya dilindungi untuk para tohut, sehingga tidak ada seorang pun yang memerah susunya. Kenapa? Karena maksudnya memerah susunya untuk diminum, untuk nggak ada. Kenapa? Itu dipersembahkan untuk tohut. Saibah adalah unta yang mana mereka telah mempersembahkan unta ini untuk sesembahan-sesembahan mereka. Ini unta yang dipersembahkan untuk selain Allah, itu saibah ya. Dan mereka tidak menggunakan untuk mengangkut sesuatu dengan unta tersebut. Itu tidak. Karena untanya sudah dipersembahkan untuk selain Allah, maka tidak digunakan untuk ngangkut, tidak dinaiki, nggak boleh dinaiki, nggak boleh digunakan untuk ngangkut barangnya. Dan Imam Bukhari juga mengatakan, meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amiril Khuzai yajurru qusbahu finnar." Gitu. Diperlihatkan kepadaku Amr
Ibnu Amir Al-Khuzai di neraka ususnya terurai dan diseret. Karena awwala man sayyabas sawaib, dialah pertama kali orang yang mempersembahkan unta kepada selain Allah, pada tauhid. Nah itu, ini dipersembahkan untuk tauhid, jadi tidak boleh dinaiki, tidak boleh digunakan untuk ngangkut barang. Ini. Tadi kan ma ja'alallahu min bahira tadi yang susunya dipersembahkan ya. Akhirnya tidak ada yang memerah susu unta itu kecuali untuk berhala ya. Saibah yang untanya sendiri yang dipersembahkan sehingga tidak boleh dinaiki gitu. Wasilah tadi yang sudah melahirkan double betina-betina ini. Wasilah adalah unta betina yang dilahirkan oleh induknya sebagai anak pertama. Setelah itu anak yang kedua betina juga. Gitu. Mestinya kalau gitu bukan kayak gitu, tapi unta ini betina. Ya, unta betina ini ketika melahirkan betina. Nah, jadi kayak gitu. Maka mereka mempersembahkannya kepada togut-togut mereka. Jika di antara keduanya tidak diselingi oleh jenis jantan. Kemudian alham adalah unta jantan yang telah berhasil mengawini unta betina berkali-kali. Setelah selesai mengawininya, maka unta jantan itu dipersembahkan kepada para tauhid. Mereka membebaskannya dari membawa beban, sehingga unta itu tidak dibebani dengan beban apapun. Mereka menyebutnya alhami. Itu. Tadi ada hadis tentang Amr ibnu Amir Al-Khuzai tadi ya. Amr yang disebutkan di atas adalah Amr ibnu Luhai ibnu Qama'ah, salah seorang pemimpin Khuza'ah. Tadi kan Amr ibnu Amir Al-Khuzai kan ya. Salah satu seorang pemimpin Khuza'ah yang memegang kekuasaan atas Ka'bah setelah kabilah Jurhum. Ia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim. Ia memasukkan berhala-berhala ke Hijaz, lalu menyeru ke beberapa orang jahil untuk menyembahnya dan bertakarub dengannya. Dan ia membuat beberapa ketentuan jahiliyah ini bagi mereka yang berkenaan dengan binatang ternak dan lain-lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Faqalu, harusnya diteruskan ini. Faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Maksudnya apa? Maksudnya hasil tanaman, hasil perkebunan mereka itu. Nah, dan kalau di Taif itu jagung itu ada, itu Lombok itu ada, saya geleng-geleng, ada jagung, ada Lombok ada. Nah itu. Nah, ayatnya itu waja'alu lillahi mimma dzara'a minal waja'alu mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Tapi sayangnya enggak diteruskan. Diteruskan faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Mereka menjadikan di antara hasil tanaman mereka dan di antara ternak-ternak mereka ini untuk Allah dan ini untuk sekutu-sekutu. Dia gitu. Hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Wa ma kana lillahi
wa ma kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Udah gitu kepercayaannya. Ya, kepercayaannya yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang untuk Allah pasti akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Nah itu. Jadi kalau untuk berhala mereka itu betul-betul ikhlas semata-mata untuk berhala. Tapi kalau untuk Allah, di samping untuk Allah ada untuk berhala. Nah itu. Sa'ama yahkumun, alangkah jeleknya ketetapan yang mereka tetapkan. Nah itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma alaihi aba'ana. Apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Gitu. Maksudnya ketika mereka diseru kepada agama dan syariat Allah, gitu, serta apa yang diwajibkannya dan meninggalkan apa yang diharamkannya, mereka berseru, cukup bagi kami jalan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan hidayah. Maksudnya mereka tidak memahami yang hak dan tidak mengetahuinya serta tidak pula mendapatkan petunjuk kepadanya itu. Lalu mengapa mereka mengikuti nenek moyang mereka padahal keadaan mereka seperti itu? Tidak ada yang mengikuti mereka kecuali orang-orang yang lebih bodoh dari mereka dan lebih sesat jalannya. Nah, jadi pengikutnya berarti lebih bodoh dan lebih sesat. Nah, itu. Sudah mau isya, ya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Berarti bisa dianalogikan kepada orang yang beragama di luar daripada syariat Rasulullah. Iya, jadi berarti ini kan berkaitan dengan agama di luar agama Rasulullah SAW. Jawabannya iya. Jadi ayat-ayat yang umum itu yang banyak itu yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan seruan kepada agama, itu berkaitan dengan orang yang di luar Islam. Tetapi faedah yang diambil darinya itu menyeluruh, termasuk orang yang ada di dalam Islam sendiri yang tidak kembali kepada Quran dan Sunnah dipanggil seperti ini. Kenapa? Karena ajaran Islam itu sudah sempurna. Anda Islam di dalam bab bertuhankan Allah, menyembah Allah, iya. Tapi di dalam bab ini Anda tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti Sunnah, maka dipanggil juga, harus dipanggil juga. Sekarang kefanatikan. Ayat di atas menunjukkan kefanatikan kepada kekufuran dan kesyirikan. Bagaimana kalau fanatiknya enggak sampai kufur dan syirik? Jawabannya, meskipun fanatiknya enggak pakai kufur, enggak sampai kufur, enggak sampai syirik, sesungguhnya fanatik menyimpang dari Islam itu juga batil. Karena itu dipanggil juga, jangan fanatik di dalam bab apapun, ikutlah ayat Allah, ikutlah sunnah Rasul. Nah, jadi itu. Kita ambil salah satu contoh, gitu ya. Ayat lembaran terakhir di surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu orang yang mengira memperbaiki amalnya, tapi sesungguhnya mereka itu tersesat. Nah itu ya.
Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat Tuhannya. Ini kan membahas orang kafir. Ya, tapi ulama ahlu sunnah yang lebih paham terhadap Quran dan sunnah semuanya juga mengatakan bab bid'ah juga masuk di ayat ini. Kenapa? Karena orang ahli bid'ah itu melakukan yang tidak ada tuntunannya dan ia kira baik, padahal baik ayat maupun hadis menunjukkan yang tidak ada tuntunannya di dalam ibadah itu bukan kebaikan, itu ditolak, bahkan itu mendapatkan dosa dan hukuman. Babnya sama, bedanya dengan kafir. Yang kafir itu di luar Islam, yang ini masih di dalam Islam. Nah, karena itu al-ibratu bi umumil lafzi. Pelajaran yang diambil itu dari umumnya lafaz. Bagaimana umumnya lafaz ini? Gitu. Maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi, yaitu yang mengira berbuat baik ternyata dapatnya dosa. Ya. Pikirannya, tenaganya, biayanya untuk ibadah ternyata dapatnya adalah dapat dosa. Itu orang yang paling rugi. Mendingan kamu buat kenikmatan dunia, gak dapat pahala. Kalau bisa gak dosa. Seandainya dosa masih lumayan dibandingkan dengan seolah-olah dipakai berjuang tapi dapatnya dosa. Nah, kalau dinikmati kan dapat nikmat dunia ya, sama-sama dapat dosa. Karena itu kalau digunakan untuk berjuang dapatnya dosa, itu lebih jelek dibandingkan dengan digunakan maksiat dapatnya dosa. Maksudnya digunakan maksiat dibuat untuk kesenangan-kesenangan tapi dosa. Nah, itu lebih ringan dibandingkan dengan dipakai ibadah dapatnya dosa. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu adalah perkara agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.